Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Utang MB. Ini mohon maaf banget ya, tadi malam saya nggak sempat live buat teman-teman. Mungkin para subscriber dari Solusi Utang itu menantikan ya, karena live rutin saya itu setiap malam minggu. Karena berhubungan saya kurang enak badan tadi malam itu gitu loh, habis itu batuk gitu kan. Jadi kayak mana mau live gitu, tenggorokan gatal gitu. Jadi mohon maaf banget buat teman-teman semuanya. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya akan ganti juga kok untuk kita lanjutkan live. Oke, ini banyak yang menyampaikan tentang hutang lunas tanpa perlu dibayar hanya menggunakan satu hal ini katanya kan. Ini laporan dari teman-teman yang mana mereka berlangsung mungkin mencari edukasi ataupun motivasi berada di TikTok dan habis itu menemukan juga di beberapa Instagram, menemukan juga di Facebook juga, yang mana di sana untuk kita melunasi pinjol legal kita cuma butuh mengandalkan data kita aja. Nanti yang bersangkutan akan menyediakan kontak-kontak fake dan segala macam. Nanti kalau cairnya 18 juta itu ada adminnya 1 juta, kalau cairnya 20 juta ada adminnya 2 juta, dan pokoknya seperti itulah konsepnya. Ini buat teman-teman semuanya, please. Saya selalu berulang kali menyampaikan sama Anda. Asalkan sudah ada penawaran-penawaran jasa seperti itu, ending akhirnya adalah mengarahnya ke penipuan, kalau enggak pemanfaatan data-data yang ada. Yang jelas ya, apalagi sudah membayar admin di awal, kalau memang seperti itu konsepnya, kenapa hutang itu tidak dibayarkan aja? Itu real penipuan ya buat teman-teman semuanya. Saya nggak ada kepentingan lain selain saya membukakan kembali pemikiran Anda di sini supaya jangan terjerumus dengan hal-hal seperti itu. Saya berulang kali menyampaikan sama Anda. Kepanikan yang Anda alami hari ini, ketakutan yang Anda rasakan hari ini, itu adalah cuan bagi mereka. Semakin Anda ketakutan, semakin Anda kepanikan, semakin Anda stres, ya, dengan berbagai hal ancaman yang dilontarkan oleh pinjol, bisa dimanfaatkan orang lain menjadi uang dan penghasilan tambahan untuk mereka. Ya, bahkan itu bisa juga menjadi penghasilan utama untuk mereka gitu. Bayangin orang ini kan, saya selalu mengibaratkan teman-teman semua ini sama ibarat orang yang sedang sakit. Sakitnya itu lumayan parah dan Anda belum menemukan obat apapun. Ya, ketika ada orang yang mengaku dia mampu untuk mengobati penyakit Anda, ya Anda akan percaya dong, karena bagi orang sakit bagaimana bisa sembuh? Ini aja bagi mereka, mereka nggak ada pemikiran bahwa oh ini obat adalah racun, dosisnya tidak sesuai dengan tubuh dan segala macam. Mereka tidak peduli. Ya kan, taunya kapan? Setelah obat itu diminum. Setelah obat diminum, ternyata penyakitnya tambah parah. Bahkan sampai dengan kematian gitu loh ya. Di situ orang baru sadar. Nah, sebelum hal itu terjadi buat teman-teman semuanya, tolong dicek lagi. Ini dosisnya menyesuaikan enggak? Gitu loh. Misalnya ada yang menawarkan untuk melunasi hutang dengan cara berhutang. Konsepnya seperti apa? Ditambah lagi dengan biaya admin di awal. Ini sudah mengarahnya ke penipuan. Begitu Anda transfer dana di awal, Anda transfer, kan ada juga yang ceritakan sama saya. Oke, dia tergiur nih karena ada pencairan yang sangat besar, ya kan? Pencairannya sampai 30 juta. Oke. Habis itu dia diminta dulu membayar namanya uang admin 300 ribu. Begitu dana dibayar, habis itu ada lagi, dia masuk lagi. Dengan dalih entah uang OJK, entah uang apa, nambah dari nominal 300 ribu yang di awal, itu dinaikkan menjadi 1 juta. Misalnya gitu. Begitu sudah dikirim, ada lagi, ya, dengan dalih bu nanti kalau duitnya sudah masuk itu akan dibalikan lagi dan segala. Ini nggak akan ada, ya. Kalau itu penipuan real, penipuan buat teman-teman semuanya, itu kebanyakan mendapatkan gara-gara ada di Instagram. Itu memang banyak mereka pasang-pasang hal ini. Anda mau cair sekian bayar sekian, mau cair sekian bayar sekian. Ini buat teman-teman semuanya, pertimbangkan dengan logika Anda. Hal-hal seperti itu real, semuanya penipuan. Habis itu kita beralih ke dunia pertiktokan. Di TikTok saya perhatikan juga banyak laporan dari teman-teman semuanya yang masuk, yang mana ada penawaran penghapusan data melalui IT, ada penawaran pembackupan data, ada penawaran berbagai macam versi, ya. Yang jelas buat teman-teman semuanya, ini juga rombongan mereka, semuanya rombongan mereka. Terkadang ada teman-teman yang menyampaikan, bang, mereka mempunyai VT, bang, mempunyai PT, mempunyai CP. Ya kalau hal itu aja sih nggak ada masalah. Koperasi juga mempunyai PT itu, tapi belum tentu terdaftar di OJK. Berbadan hukum sih nggak ada masalah gitu loh. Cuman poinnya yang mereka lakukan ini nggak ada efeknya sama sekali. Backup data itu data apa yang mau di backup, kawan-kawan? Sehebat-hebatnya mereka lebih hebat pihak pinjol, ya kan? Pinjol ini melepaskan uangnya nggak sia-sia.
Jadi teman-teman sudahlah, kan saya sudah bilang, ini risikonya nggak ada yang berat loh. Galbay pinjol ini risikonya satu-satunya. Nama Anda masuk kalau nggak ke fintech data center, kalau nggak nama Anda masuknya ke pusat data fintech lending. Kalau pinjolnya agak besar dan mempunyai akses, dan paling masuk ke Slick. Nggak ada di luar itu gitu loh. Sisanya tambahannya Anda digencarkan dengan penagihan debt collector. Supaya apa? Supaya Anda ketakutan. Dan ini orang-orang yang mengaku bisa backup data, bisa hapus data. Ini real memanfaatkan ketakutan Anda yang diancam oleh debt collector tadi. Ya kan, dengan dalih menyelamatkan, menghentikan sebar data dan segala itu nggak ada. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, selain kita berhadapan dengan debt collector, sebenarnya orang-orang yang melakukan penipuan-penipuan ini juga banyak. Saya pun nggak bisa menghentikan hal itu karena saking banyaknya jumlah mereka. Jadi tinggal dari teman-teman semuanya, tinggal pakai analisa, pakai logikanya. Ini tujuan saya ke sini melihat satu konten, ini saya untuk bebas. Untuk bebas dari jeratan hutang. Karena udah capek untuk berhutang. Sekarang saya diarahkan untuk backup data dengan bayar sekian persen. Tanyakan kemampuan Anda. Kalau memang harus bayar sekian, kenapa nggak saya bayar aja langsung ke aplikasinya? Ya kan? Itu yang paling pertama. Dan habis itu buat teman-teman, tentang hapus data. Berulang-ulang kali saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Hapus data itu tidak ada. Ya. Kenapa tadi masih ada yang curhat dia sudah kehilangan uang dia sebanyak 700.000 di awal, akhirnya nggak ada. Dan orangnya ketika dia komplain malah diblokir. Ini kecerobohan teman-teman semuanya. Jadi karena rasa takut, terkadang pemikiran yang luas itu malah tertutup. Malah ikut serta kebungkam juga gitu loh. Ya, ini buat teman-teman. Makanya hapus-hapus data itu nggak ada. Itu hanya penipuan. Ya, habis itu mereka bilangin memindahkan pemanggilannya, biarkan ini masuk ke sini dan segala macam. Udahlah, kembali ke diri teman-teman juga gitu loh. Sebenarnya banyak sih hal-hal itu gitu loh. Cuman Anda itu kembali ke kemampuan pemikiran Anda aja. Semakin Anda ketakutan, semakin besar peluang Anda akan masuk ke dalam dunia penipuan. Ya, semakin Anda ketakutan, semakin besar Anda akan dimanfaatkan oleh orang-orang. Semakin Anda ketakutan, semakin besar hutang yang Anda bikin. Ya, buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, yang terakhir. Ini jasa melunasi hutang dengan berhutang. Dengan sistem bagi hasil 40-60 atau 50-50. Terkadang bukan hanya semata menggunakan data kita juga. Kita juga harus bayar admin di awal dengan dalih ini membeli amunisi untuk membuat kontak fake dan segala macam buat teman-teman semuanya. Kontaknya oke, fake ya. Kontak fake itu menandakan bahwa kontak itu aktif tapi bukan dari orang yang kita kenal. Oke, nggak ada masalah hal itu. Yang jadi masalah adalah data yang Anda gunakan ini data pribadi Anda, data real Anda. Ya, orang-orang yang menawarkan Anda untuk meminjam lagi di tempat lain itu, orang-orang yang data dia sudah tidak bisa digunakan di pinjol. Makanya dia memanfaatkan Anda yang baru mau jatuh tempo. Ya, atau menguras limit-limit pay later, menguras limit-limit yang ada dalam pinjaman itu. Ini perlu kesadaran teman-teman semuanya. Jadi auto lunas tanpa bayar dengan mengikuti cara ini, itu bohong, yang rugi diri Anda sendiri. Ya. Makanya saya mengambil kesimpulan buat teman-teman semuanya. Di dalam video saya itu saya selalu menyampaikan, kalau memang Anda tidak mampu bayar, daripada gali lubang tutup lubang, mendingan cabut kartu Anda, hapus WA Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Kan saya ngomongnya seperti itu. Supaya apa? Karena orang yang menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, kalau dia tidak segera memutus komunikasi yang ada, mulai telepon, WhatsApp, dan email, besar kemungkinan dia akan masuk ke dalam dunia pertama gali lubang tutup lubang. Yang kedua mungkin akan menjual aset-aset yang ada. Yang ketiga dia akan dimanfaatkan oleh orang-orang tadi. Ya kan? Semakin Anda biarkan komunikasi ini terjalin dengan debt collector, tahulah Anda. Apalagi ini mendekati akhir tahun 2024. Akhir tahun ini bank pun mau tutup buku, leasing mau tutup buku, pinjol pun juga seperti itu. Ya kan? Mereka mau hitung-hitungan sepanjang tahun ini kita mendapatkan keuntungan berapa, si debt collectornya targetnya sudah tercapai apa belum, ini mau ganti-ganti semuanya.
Ini buat teman-teman semuanya yang harus Anda stabilkan. Habis itu saya mendapatkan informasi, Bang, pinjol yang dipinjam ini bukan pinjol legal, bukan pinjol ilegal, tapi ini pinjol semi legal. Yang mana semi legal ini tidak mempunyai debt collector lapangan. Oke, kalau hanya patokan Anda sebatas debt collector lapangan untuk menandakan bahwa pinjol itu setengah dari resmi, maksud Anda karena dia tidak mempunyai debt collector lapangan, itu asumsi Anda salah. Ya, itu asumsi yang tidak baik teman-teman semuanya. Jadi jangan mau diperbodoh dengan kata-kata itu. Pinjol itu cuma ada dua tipe. Legal satu, ilegal satu. Tidak ada yang namanya semi. Ya, bahasa-bahasa semi ini hanyalah untuk mengelabui pemikiran Anda supaya Anda lebih yakin untuk menggunakan jasa mereka yang Anda percayai tadi. Tujuan mereka ini apa? Supaya Anda benar-benar yakin juga menyerahkan data Anda, akhirnya meminjamlah di tempat itu. Ya kan? Banyak itu pinjolnya yang mereka sampaikan semi. Wata semi. Esikes dia bilang semi. Terus apa lagi? Ada kami mereka bilang juga semi. Ada pundi mereka bilang semi. Ini legal, bukan semi. Ya kan? Pinjam duit mereka bilang semi. Nggak ada teman-teman semuanya. Ya, jadi buat teman-teman, please. Tolong buka pemikiran Anda. 97 pinjol legal itu yang tersisa ya diupdate oleh OJK per 21 Oktober 2024. Nggak ada OJK menuliskan di sana semi ya. Dan mereka-mereka yang Anda ikuti itu bukan solusi. Bahkan OJK mewarning ya, Anda boleh lihat di sebelah saya ini. OJK mewarning bahaya menggunakan ya joki pinjol. Oke, karena ada keuntungan yang mau mereka ambil dari pencairan yang ada. Yang dirugikan siapa? Pemilik data. Begitu mereka mendapatkan pada tujuannya, Anda akan ditinggalkan begitu aja. Ya, belum lagi penjualan kertas busuk gitu loh. 1.500.000 selembaran kertas, kan gila itu. Ada teman-teman yang mampu ya untuk hal-hal seperti itu. Kadang saya nggak habis pikir juga ini orang-orang. Kayak mana sih prinsipnya? Dia datang kepada saya menyampaikan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, tidak ada uang lagi. Tapi di belakang saya, dia ternyata membayar jasa ini, padahal jasa itu nggak ada. Jasa itu hanya menampung sisa uang yang ada di kantong mereka. Faktanya nggak ada, maka saya mikir, kok sebegitu tipis ya logika mereka, kok nggak jalan nalar mereka bahwa mereka juga dimanfaatin sama orang-orang ini gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, please tolong kesadaran Anda. Yang namanya auto lunas tanpa bayar hanya menggunakan data Anda saja, ya itu nggak ada, itu pemanfaatan yang ada. Makanya melalui video ini saya berpesan buat teman-temanku semuanya, khusus subscriber Medibroni. Kalau memang Anda ingin bebas dari jeratan pinjaman online, Anda benar-benar menyatakan sudah tidak mampu, dan mental Anda tahu bahwa mental Anda itu tidak baik-baik saja. Ketika Anda mendapatkan telepon, mendapatkan WA, mendapatkan email, Anda akan nekat melakukan tindakan apapun. Sesegera mungkin putuslah komunikasi yang ada. Karena itu sumber yang paling berbahaya kalau itu Anda biarkan selalu terjalin dengan para debt collector pinjol yang melakukan penagihan. Ya, dan habis itu ketika Anda mau mengikuti, mau edukasi manapun terserah, tapi kalau di belakangnya ada yang namanya nuansa-nuansa uang atau pembayaran ini, pembayaran itu, uang ini, uang itu, tinggalkan aja buat teman-teman semuanya. Ya, tinggalkan aja. Masih banyak orang-orang yang benar-benar ingin membantu Anda gitu loh. Tapi kalau misalnya nawa itu Anda masuk dalam sebuah grup, tapi ada nawa itu, ada niat, wah saya mau ngasih lah sedikit buat beli kopi dan segala itu, kembali ke diri Anda. Tapi jangan dipatokin. Anda harus bayar sekian, bayar sekian. Ya, kan ada aja gitu, bayar 5%, bayar 10%, bayar 20% kan. Pokoknya teman-teman semuanya, pertimbangkanlah dengan logika Anda, pertimbangkanlah dengan pemikiran Anda. Kalau saya sih nggak ada kepentingan lain, sejauh Anda mampu, ya kenapa tidak gitu loh. Tapi kalau Anda sudah masuk dalam dunia penipuan, ya jangan menyesal. Ya kan? Tapi kalau Anda rasanya bisa mengikhlaskan uang itu tanpa ada malah setelah jatuh ditimpa tangga gitu loh, Anda tidak ada suatu penyesalan nantinya, ya kembali ke diri Anda. Tapi yang jelas, apapun itu jasa yang mereka tawarkan, backup data, hentikan sebar data, pengalihan, menghapus data, menyelesaikan hutang dengan berhutang, itu semuanya hanya memanfaatkan Anda. Ya,
Itu buat teman-teman semuanya. Jadi sadarlah, bukalah pemikiran Anda. Kalau Anda mau bebas dari pinjol, satu-satunya yang bisa menolong Anda adalah diri Anda. Hilangkan ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda. Putus semua komunikasi yang terhubung. Saya jamin 100% Anda bebas. Tapi bukan selesai hutang sama pinjol. Yang jelas Anda tidak akan diteror lagi. Dan Anda tidak akan ditakut-takuti lagi. Hutang di pinjol, satu-satunya risiko BI checking. Ya, satu-satunya risiko BI checking kalau mereka mempunyai akses ke sana. Kalau tidak, fintech data center atau pusat data fintech lending. Di luar dari ini, kalau masih ada risikonya, berarti Anda yang menambah. Ya, ketakutan Anda karena Anda didesak tadi. Makanya saya bilangin, sejak awal ketika Anda sudah tahu tingkat kemampuan Anda ini sudah menurun, sejak awal putus komunikasinya, itu adalah sumber kekuatan dari si pinjol. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. WhatsApp.